Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine Guard bagian 12. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Machine Guard. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau membeli komiknya jika sudah ada di kota kalian. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Moon Gyu yang sedang menikmati wangi teh yang akan ia minum. Lalu di sana tiba-tiba Moon Gyu terkejut ketika melihat seseorang yang datang ke arahnya dan Chun Ye-won. Terlihat orang yang datang adalah Samayong dan di sana ia langsung memberikan hormat pada Chun Ye-won sebagai tetua dewan. Ayah Samayong pun langsung berkata bahwa Samayong adalah adik dari Samachak. Moon Gyu yang mendengar hal itu langsung bingung. Ia bingung mengapa ayah Samayong memberitahu hal tersebut. Lalu di sana ayah Samayong berkata bahwa kepercayaan biasanya didasarkan pada sesuatu. Dan dengan wajah tengil ia berkata bahwa ia ingin Chun Ye-won mempertimbangkan agar Samayong menjadi istrinya. Moon Gyu yang mendengar hal itu langsung memuntahkan air yang baru saja ia minum sehingga membuat Samachak yang melihatnya langsung terkejut. Sambil mengelap air yang keluar dari mulutnya, terlihat Moon Gyu sangat terkejut dan terpukul dengan perkataan dari ayah Samayong atau tetua ke-9. Chun Ye-won pun di sana bertanya apa maksud dari perkataan tetua ke-9 tadi. Tetua ke-9 pun langsung bertanya apakah Chun Ye-won tidak menyukai putrinya. Dan di sana Chun Ye-won menjawab bahwa bukan itu masalahnya. Sambil tersenyum, tetua ke-9 langsung bertanya, lalu apa masalah dari Chun Ye-won yang mungkin tidak ingin menikah dengan putrinya? Chun Ye-won pun langsung berpikir. Di sana ia berpikir bahwa tetua ke-9 telah merencanakan ini dari awal, oleh karena itu ia pun menjadi sangat ramah. Sambil memandang anaknya, tetua ke-9 bertelepati bahwa Samayong harus memiliki hubungan darah dengan Chun Ye-won. Di sana ia ingat ketika Chun Ye-won mengalahkan Baek-oh dan saat tetua ke-9 melihat itu ia yakin bahwa Chun Ye-won adalah orang yang sangat hebat. Di sana tetua ke-9 berpikir bahwa ia harus memiliki hubungan darah dengan Chun Ye-won. Ia pun berkata bahwa ia ingin menciptakan hubungan kuat dengan Chun Ye-won itu. Chun Ye-won yang mendengar hal itu dari tetua ke-9 langsung bingung dan berpikir keras. Tetua ke-9 yang melihat hal tersebut langsung berpikir bahwa Chun Ye-won masihlah sangat muda untuk berpolitik. Dan di sana ia pun memberitahu Chun Ye-won bahwa dengan pernikahan maka dirinya dan klannya bisa menjadi sebuah kekuatan besar bagi Chun Ye-won. Moon Gyu yang melihat hal itu langsung berkeringat dingin. Ia berpikir bahwa tetua ke-9 benar-benar orang yang sangat pandai berbicara. Tapi di sana tiba-tiba ia terkejut ketika memikirkan tentang tuanya Chun Ye-won. Di sana ia berpikir mengapa dirinya harus khawatir. Ia berpikir bahwa dia hanyalah seorang bawahan yang sudah bersumpah setia pada Chun Ye-won. Di sana Moon Gyu pun langsung memegang dadanya karena dadanya berdegup kencang. Sedangkan di sisi lain terlihat tetua ke-9 dengan penuh ambisi berkata agar Chun Ye-won membangun hubungan darah dengan klannya. Sambil tertawa kecil dan penuh percaya diri, ia berkata bahwa penawaran yang diberikan olehnya tadi sangatlah luar biasa. Chun Ye-won pun tiba-tiba berkata bahwa ucapan dari tetua ke-9 benar. Saat mendengar hal itu, tetua ke-9 pun langsung terkejut. Moon Gyu yang mendengar hal itu langsung memasang wajah yang ketakutan dan sangat kecewa. Moon Gyu berpikir bahwa sekarang Chun Ye-won pasti akan memutuskan untuk menikah dengan Samayong. Sambil menunduk, Moon Gyu berpikir bahwa ia merasa bahwa hatinya hancur dan ia merasa tidak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Moon Gyu pun di sana melirik ke arah Samayong yang berada di hadapannya. Sambil memperhatikan Samayong, Moon Gyu berkata bahwa Samayong sangatlah cantik sehingga membuat Chun Ye-won menyukainya. Di sana ia juga berpikir bahwa ia menggunakan topeng laki-laki, jadi Chun Ye-won pasti tidak melihatnya sebagai seorang perempuan. Di sisi lain terlihat tetua ke-9 senang dengan perkataan dari Chun Ye-won. Ia berkata bahwa mereka pasti bisa menjadi keluarga. Namun tiba-tiba ia sangat terkejut karena Chun Ye-won berkata bahwa sepertinya ia salah memahami sesuatu. Dengan penuh percaya diri, Chun Ye-won berkata bahwa ucapan yang diberikan oleh tetua ke-9 sangatlah masuk akal. Moon Gyu yang mendengar hal itu langsung diam seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat di hadapannya. Dengan wajah serius, Chun Ye-won bertanya pada tetua ke-9. Ia bertanya apakah tetua ke-9 akan membantunya tanpa hubungan pernikahan. Tetua ke-9 yang mendengar hal itu langsung terkejut. Ia berpikir bahwa ia seperti buah si malakama. Karena jika menjawab ya, maka dirinya seperti penuh ambisi. Sedangkan jika menjawab tidak, maka dirinya akan kehilangan kesempatan untuk hubungan pernikahan.
Sambil berkeringat dingin, tetua ke-9 berpikir bahwa Chun Ye-won sangatlah kuat, bahkan tidak takut dengan 6 klan utama. Tiba-tiba Sama Chakbon berdiri, lalu ia berkata bahwa ia ingin mengatakan sesuatu pada Chun Ye-won. Tetua ke-9 yang melihat hal itu langsung berkata bahwa itu bagus, karena sekarang ia bisa mempercayakannya pada Sama Chak. Sama Chakbon di sana berkata bahwa ayahnya telah menunjukkan minat yang tinggi pada Chun Ye-won setelah adanya ujian tahap ke-6. Tetua ke-9 yang mendengar hal itu langsung memasang wajah bingung. Ia berpikir bahwa ucapan Sama Chak tidak seperti yang diharapkannya. Chun Ye-won pun di sana bertanya apakah ucapan dari Sama Chak benar. Lalu tetua ke-9 pun langsung kebingungan. Chun Ye-won yang melihat hal itu langsung berkata bahwa itu mungkin hanya pendapat Sama Chak saja. Chun Ye-won di sana berkata bahwa sepertinya mereka berada di jalan yang berbeda. Dan di sana Chun Ye-won pun langsung memberi hormat dan berterima kasih atas keramahan dari tetua ke-9. Tetua ke-9 yang mendengar hal itu langsung meleot karena semua tidak seperti yang ia rencanakan. Moon-gyu pun di sana menahan rasa senyum di mulutnya karena sekarang ia benar-benar sangat senang dengan yang terjadi. Tapi di sana Moon-gyu berpikir bahwa mungkin tetua ke-9 akan sakit hati karena Chun Ye-won menolaknya dengan tegas. Chun Ye-won pun di sana berkata bahwa sekarang ia akan pergi dan di sana ia pun meninggalkan tetua ke-9 yang sedang kebingungan. Terlihat Yin Moha, Sama Chak, dan Moon-gyu pun bersiap untuk meninggalkan tempat tersebut. Tetua ke-9 yang melihat Chun Ye-won akan pergi langsung memanggil dirinya dan berkata agar Chun Ye-won menunggu sebentar. Tetua ke-9 berkata apakah ada yang bisa dirinya bantu untuk Chun Ye-won. Lalu di sana ia berkata tentang pernikahan tadi. Chun Ye-won yang mendengar tentang pernikahan langsung bertanya apakah tetua ke-9 tahu alasan dirinya ingin menjadi seorang Vice Lord. Tetua ke-9 yang mendengar hal itu langsung terkejut dengan ucapan yang tadi dikatakan oleh Chun Ye-won pada dirinya. Chun Ye-won berkata bahwa 6 klan utama bisa menjadi seperti itu ialah karena adanya hubungan darah antara mereka semua. Dengan penuh semangat, Chun Ye-won berkata bahwa ia tidak akan menjadi seperti 6 klan utama dan akan memperbaiki masalah yang terjadi karena 6 klan utama itu. Setelah mengatakan hal tersebut, Chun Ye-won pun langsung memandang tetua ke-9 dengan tatapan yang sangat dalam. Tetua ke-9 yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa Chun Ye-won sangatlah luar biasa. Ia berpikir bahwa Chun Ye-won berbeda dari yang lainnya. Chun Ye-won pun di sana menunduk. Ia berkata bahwa ia menghargai kebaikan dari tetua ke-9. Tapi sayang itu bukan yang dirinya inginkan. Dan di sana Chun Ye-won juga berkata jika untuk pernikahan maka dirinya akan menikah dengan orang yang ia sukai. Moon-gyu yang mendengar hal itu langsung memerah wajahnya karena sangat senang dengan ucapan yang dikatakan oleh Chun Ye-won. Chun Ye-won dan anggotanya pun di sana bersiap untuk pergi, namun tiba-tiba tetua ke-9 terduduk di belakang dirinya. Sambil berlutut, tetua ke-9 berkata bahwa ia tadi tidak bisa mengetahui tentang kebijaksanaan milik Chun Ye-won. Di sana ia mengatakan agar Chun Ye-won tidak marah lagi. Chun Ye-won yang mendengar hal itu langsung melirik ke arahnya sambil bertanya tentang maksud dari tetua ke-9 yang bertingkah seperti itu. Tetua ke-9 pun memberikan pelekatnya. Ia berkata bahwa dirinya sekarang sebagai tetua dari klan Nihility bersumpah setia pada Chun Ye-won. Moon-gyu dan Yin Moha yang melihat tetua ke-9 berlutut pun langsung terkejut dengan kelakuannya. Sedangkan Chun Ye-won di sana tersenyum kecil karena ternyata apa yang ia pikirkan berhasil. Di sana mereka pun mengobrol sebentar. Dan setelah selesai, Chun Ye-won dan anggotanya pun langsung bersiap untuk pergi lagi ke tempat lain. Tetua ke-9 yang melihat Chun Ye-won telah pergi langsung tertawa bersama dengan Samayong. Ia berpikir bahwa ia tadi kewalahan oleh seorang pemuda dan bersumpah setia pada seorang pemuda. Ia berharap bahwa pilihannya tadi itu tidak salah. Tetua ke-9 pun berkata pada Samayong bahwa akan sangat disayangkan jika Samayong membiarkan Chun Ye-won lepas begitu saja. Dengan penuh semangat ia berkata bahwa jika ia terus berusaha mendekati Chun Ye-won, maka Chun Ye-won mungkin akan menyukainya. Tetua ke-9 yang mendengar hal tersebut langsung berkata bahwa ia mempercayai semuanya pada Samayong. Samayong pun di sana berkata bahwa tadi Chun Ye-won tidak melirik penampilannya dan di sana ia mengatakan bahwa suatu saat nanti Chun Ye-won pasti akan melihat dirinya. Sedangkan di sisi lain terlihat Chun Ye-won yang sedang berjalan keluar bersama dengan anak buahnya dan di sana Moon-gyu jalan di tempat paling belakang. Di sana Moon-gyu yang sedang memegang senjata-senjatanya pun hanya bisa diam saja dan melamun. Di sana Moon-gyu memperhatikan Chun Ye-won yang sekarang berada di hadapannya. Lalu tiba-tiba ia langsung tersenyum dengan sangat senang ketika sedang memperhatikan tuannya yaitu Chun Ye-won. Di sana ia mengingat ketika Chun Ye-won berkata bahwa dirinya akan menikah dengan orang yang disukainya. Dan di sana terlihat bahwa Chun Ye-won melirik ke arahnya ketika berbicara tentang orang yang disukai.
Moon-gyu berpikir bahwa mungkin itu salah lihat, tapi tetap saja ia merasa senang karena Chun Ye-won seperti memperhatikan dirinya. Dan di sana Moon-gyu pun berjalan sambil membawa senjata ke arah Chun Ye-won dan yang lainnya. Cerita pun berganti ke sebuah tempat di dekat akademi. Lalu di ruang tamu terlihat Chun Ye-won, Yin Mo-ha, dan Lee Ha-meng sedang mengobrol satu sama lain. Lee Ha-meng di sana terkejut ketika melihat bahwa Yin Mo-ha telah melakukan rekonstruksi tubuh dan juga telah bersumpah setia pada Chun Ye-won. Lee Ha-meng di sana bertanya apakah Chun Ye-won memiliki tugas untuknya. Dan Chun Ye-won pun langsung menjawab bahwa ia sedang mencari orang yang lulus dari akademi 70 tahun yang lalu. Lee Ha-meng di sana terkejut ketika mendengar 70 tahun yang lalu. Di sana ia bertanya mengapa Chun Ye-won bertanya hal tersebut. Yin Mo-ha pun di sana berkata bahwa ia akan menjelaskan semuanya pada Lee Ha-meng. Lee Ha-meng yang mendengar penjelasan dari Yin Mo-ha pun langsung terkejut dan bertanya kebenarannya. Sambil terkejut, Lee Ha-meng bertanya apakah Anonim juga mempelajari teknik Heavenly Demon Sword dan juga Sword Demon. Di sana Lee Ha-meng pun berpikir keras dan Chun Ye-won langsung bertanya apakah Lee Ha-meng mengingat sesuatu. Chun Ye-won pun di sana terkejut karena ternyata orang yang lulus 70 tahun yang lalu adalah Chun In-ji atau kakeknya Chun Ye-won. Dijelaskan bahwa Chun In-ji adalah kakek Chun Ye-won sekaligus pemimpin sekte pada masa itu. Dan Chun In-ji adalah seorang seniman bela diri yang sangat hebat. Chun Ye-won pun di sana terkejut. Ia berpikir bahwa kakeknya telah meninggal 20 tahun lalu. Ia berpikir tentang siapa sebenarnya Anonim ini. Lee Ha-meng pun di sana berpikir bahwa Anonim pastilah sangat hebat, mengingat Anonim mempelajari dua jurus yang sangat hebat sekaligus. Tiba-tiba di sana terdengar ramai orang-orang yang datang. Lee Ha-meng yang melihat hal tersebut langsung terkejut dan ia langsung melihat keluar. Chun Ye-won pun di sana berpikir bahwa sekarang 2 minggu lebih awal dari perkiraan yang diberikan oleh Huan Yi. Dan di sana terlihat seseorang yang sedang diangkat oleh anak buahnya untuk memasuki kastil. Warga dan orang-orang yang di sana pun langsung bersorak ramai karena sekarang pemimpin mereka sudah kembali. Terlihat pemimpin kultus pun masuk ke dalam dan warga yang ada di sana langsung meneriakan kemenangan bagi mereka. Chun Ye-won dan yang lainnya pun memperhatikan mereka semua. Di sana Lee Ha-meng berkata bahwa sekarang perang yang sebenarnya akan dimulai. Di luar terlihat Lord sedang duduk sembari diangkat oleh anak buahnya. Chun Ye-won pun di sana memperhatikan Lord dari atas tempat ia berpijak. Tiba-tiba di sana Chun Ye-won terkejut ketika melihat gurunya yang sedang menunggang seekor kuda. Ia terkejut, mata gurunya terluka dan gurunya juga terlihat pucat. Chun Ye-won bingung mengapa gurunya bisa terluka seperti itu. Sambil berkeringat dingin, Chun Ye-won bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi selama ekspedisi yang berlangsung. Bahkan ternyata di sana bukan hanya guru Chun Ye-won yang terluka. Di sana terlihat beberapa orang sudah terluka dan satu orang lagi hilang dari jajaran tetua. Moon-gyu yang mendengar hal itu langsung terkejut dan sangat ketakutan. Dengan cepat ia langsung melihat keluar untuk memastikan sesuatu. Dan di sana ia melihat kakeknya sedang melambaikan tangan pada setiap warga yang telah menyambut kedatangannya. Moon-gyu pun langsung membuang nafas lega. Di sana ia berpikir bahwa kakeknya memang terlihat pucat, tapi untungnya ia masih selamat. Lee Ha-meng di sana berpikir bahwa orang yang tidak ada ialah tetua ketujuh yaitu Gonsung. Ia berpikir mungkin ia akan mengetahui hal yang terjadi nanti. Lalu di sana terlihat Mujin yang sedang menunggangi seekor kuda pun celungak-celinguk. Ia bingung mengapa dirinya tidak melihat adiknya atau orang-orang dari klan Dark. Di sana ia berpikir bahwa ia merasa tidak enak dengan perasaan yang ia rasakan saat ini. Tiba-tiba warga dan orang yang ada di sana terkejut ketika melihat sesuatu. Dan di sana terlihat orang-orang serba putih datang sambil membawa sebuah banner yang bertuliskan Aliansi Murim. Orang-orang yang melihat hal tersebut langsung bertanya-tanya mengapa Aliansi Murim berada di sana. Orang-orang itu pun meneriaki Aliansi Murim dan menyuruh mereka untuk kembali ke tempatnya. Aliansi Murim yang mendengar hal itu pun langsung merasa kesal dengan ucapan dari mereka. Sedangkan di sisi lain terlihat Chun Ye-won terkejut ketika melihat Aliansi Murim berada di sana. Tiba-tiba Huan Yi datang lalu ia berkata bahwa sekarang semuanya akan menjadi menarik. Chun Ye-won bertanya apakah Huan Yi mengetahui tentang apa yang akan terjadi pada kultus iblis. Huan Yi pun langsung menjawab bahwa ada kemungkinan jika kultus iblis akan bergabung dengan Aliansi Murim. Chun Ye-won yang mendengar hal itu langsung terkejut saat mendengar bahwa kultus iblis akan bergabung dengan Aliansi Murim. Cerita pun berganti di aula utama tempat kultus iblis. Di sana terlihat beberapa orang sudah bersiap di ruangan tersebut. Penjaga pun di sana memberitahu sekarang tetua ke-9 akan memasuki aula. Orang-orang yang ada di sana pun langsung menyambutnya. Mereka berkata bahwa mereka senang bisa bertemu dengan tetua ke-9.
Terlihat Han So-young dan King Kang berkata bahwa sekarang 3 tetua datang terlambat ke tempat tersebut. Penjaga pun di sana memberitahu bahwa sekarang tetua ke-10, 11, dan 12 akan memasuki ruangannya. Han So-yu di sana berpikir bahwa Baek-oh sepertinya sekarang berteman dengan orang-orang rendahan. Lalu tiba-tiba di sana tetua 10, 11, dan 12 pun masuk ke dalam. Di sana terlihat Chun Ye-won dengan rambut panjangnya masuk ke ruangan. Han So-yu dan King Kang yang melihat hal tersebut pun langsung terkejut karena sekarang Baek-oh sudah tidak menjadi seorang tetua lagi. Chun Ye-won, Hwan Yi, dan Yin Mo-ha pun masuk ke dalam. Para tetua di sana bertanya tentang siapa sebenarnya Chun Ye-won. Chun Ye-won pun langsung memberi hormat. Ia berkata bahwa ia adalah Chun Ye-won, seorang tetua ke-12 yang baru. Han So-yu yang mendengar hal itu langsung terkejut, sedangkan King Kang langsung berkata bahwa itu berarti Chun Ye-won telah lulus dari tes ke-6. Mujin yang melihat hal tersebut pun langsung mengerti bahwa alasan klan Poison tidak ada di sana ialah karena posisinya diganti oleh Chun Ye-won. Para tetua dewan di sana langsung mengeluarkan aura yang mengerikan ke arah Chun Ye-won. Di sana para tetua pun langsung memandangi Chun Ye-won karena mereka memiliki masalah masing-masing dengannya. King Kang di sana berpikir bahwa sekarang Chun Ye-won memang bisa menjadi tetua, tapi tetap saja tidak akan ada yang mendukung dirinya. Tapi di sana tiba-tiba Han So-yu terkejut ketika melihat Chun Ye-won dan beberapa orang. Di sana terlihat ayah Go Wang-chul yaitu Go Wang-hyun memberi salam pada Chun Ye-won sebagai seorang tetua. Hal itu pun diikuti oleh para tetua anggota klan elit lainnya yang langsung memberi hormat pada Chun Ye-won. Terlihat mereka semua pun memberi hormat dan salam pada Chun Ye-won yang berada di hadapannya. King Kang yang melihat hal itu langsung terkejut. Ia berpikir apa yang sebenarnya terjadi di sana. Chun Ye-won di sana berpikir bahwa ia senang karena Go Wang-chul, Hyeobong, dan murid-murid lainnya telah mendukung Chun Ye-won bersama dengan keluarganya. Han So-yu yang melihat hal tersebut langsung bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika ia pergi. Mujin pun di sana memasang wajah kesal. Ia berpikir bahwa ia tidak menyangka jika Chun Ye-won yang dulu lemah sekarang menjadi sebuah ancaman. Di sana ia pun memperhatikan Chun Ye-won yang sedang mengobrol dengan orang-orang yang menyambutnya. Lalu tiba-tiba di sana Lord muncul dan setiap orang pun langsung melirik ke arah dirinya. Lord di sana berjalan melewati orang-orang yang ada di sana. Lalu Lord pun duduk di tahta yang sudah disediakan bagi dirinya. Semua orang yang ada di sana langsung berteriak. Di sana mereka berteriak untuk kemuliaan bagi kultus iblis. Lord yang mendengar hal itu dari semuanya pun langsung memasang wajah serius dan mengangkat tangannya. Guardian Agung yang melihat hal tersebut pun langsung memerintahkan mereka semua untuk duduk. Di sana terlihat Chun Ye-won pun bersiap untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Tapi tiba-tiba ia terkejut ketika merasakan sesuatu dari tempat lain. Ternyata di sana ia terkejut ketika melihat pernafasan Lord yang tidak teratur dan juga tidak stabil. Sambil memperhatikan Lord, Chun Ye-won berpikir apakah Lord mengalami sebuah luka dalam. Tapi Chun Ye-won berpikir bahwa Lord tidak seburuk orang-orang lain yang lukanya terlihat parah. Chun Ye-won yang sedang fokus pun terlihat diperhatikan oleh Seo Meng atau gurunya. Seo Meng di sana terkejut karena ia melihat ada Chun Ye-won yang duduk di tempat para dewan. Di sana Seo Meng berpikir bahwa Chun Ye-won sekarang sangatlah kuat, bahkan bisa dikatakan sekarang dirinya telah melampaui gurunya. Seo Meng pun di sana tersenyum, lalu ia berpikir bahwa sekarang ia tidak bisa memanggil Chun Ye-won sebagai murid pemula lagi. Sedangkan di sisi lain terlihat Chun Ye-won yang terkejut dan ketakutan ketika merasakan sesuatu yang luar biasa. Di sana ia melihat ke arah Lord yang menatapnya dengan tatapan yang sangat mengerikan. Chun Ye-won yang melihat hal tersebut pun langsung berkata bahwa tatapan Lord sangatlah tajam seperti sebuah pedang. Guardian Agung pun di sana memanggil tetua ke-9 untuk melaporkan hal-hal yang terjadi selama Lord tidak ada di kultus iblis. Tetua ke-9 pun di sana melaporkan seluruh kejadian yang terjadi. Di sana ia memberitahu bahwa klan Poison dan klan Dark berperang dan tidak ada seorang pun yang selamat karena kejadian tersebut. Semua orang yang ada di sana langsung terkejut karena ternyata terjadi hal yang mengerikan ketika mereka tidak ada di sana. Han So-yu dan para tetua lainnya pun langsung terkejut dan ketakutan setengah mati karena anak-anak mereka tewas dengan mengenaskan karena kejadian akademi. Sedangkan di sisi lain terlihat Mujin sangat kesal karena adiknya tewas. Di sana ia berpikir bahwa kejadian saat ini terasa aneh. Ia berpikir bahwa adiknya yang sangat pintar tidak mungkin melakukan peperangan hanya karena pembunuhan biasa. Ia pun menggenggam kursinya hingga hancur. Ia berpikir bahwa alasannya memang jelas, tapi ia tetap merasa ada hal yang tidak beres. Lord yang mendengar hal itu pun langsung memasang wajah serius. Ia berpikir bahwa Mujin adalah korban tragis yang dibuat oleh klan Poison. Sedangkan di sisi lain terlihat Lee Ha-meng yang tersenyum kecil. Ia berpikir bahwa ide yang dilakukan oleh Chun Ye-won benar-benar luar biasa. Ia berpikir bahwa sekarang 6 klan utama tidak akan pernah menjadi sedekat dulu lagi.
Tetua ke-9 pun di sana memberitahu bahwa sekarang Chun Ye-won telah lulus dan ia butuh pelantikan secepatnya. Han So-yu yang mendengar hal itu langsung berkata bahwa ia menolak. Tapi tiba-tiba Lord dengan serius langsung memerintahkan Chun Ye-won untuk datang pada dirinya. Chun Ye-won pun di sana datang dan langsung memberi hormat pada Lord yang ada di hadapannya. Lord pun langsung memberitahu bahwa sekarang Chun Ye-won telah dilantik menjadi seorang tetua ke-12. Para tetua dewan yang melihat hal tersebut langsung terkejut dengan pelantikan yang baru saja terjadi. Lord di sana berpikir bahwa Chun Ye-won sangatlah hebat karena ia bisa merangkak naik dari orang yang lemah. Di sana Lord pun memberitahu agar Chun Ye-won mengatakan sebuah keinginannya. Lalu Chun Ye-won langsung menjawab bahwa ia ingin menjadi seorang pewaris tahta. Lord yang mendengar hal itu langsung terkejut dan kesal. Namun tiba-tiba ada beberapa orang yang datang ke sana. Di sana terlihat Sama Yi, Yin Moha, dan Huan Yi langsung memberi hormat dan berkata agar Chun Ye-won menjadi pewaris tahta. King Kang yang melihat hal itu langsung terkejut. Ia berpikir bahwa sekarang dirinya dalam masalah. Di sana ia tidak menyangka karena Chun Ye-won bisa merekrut Huan Yi dan Yin Moha, padahal mereka adalah orang yang paling sulit diatur. Sedangkan gurunya di sana tersenyum. Ia berkata bahwa sekarang muridnya telah berhasil menjadi orang yang hebat. Li Hameng pun di sana berpikir bahwa jika Chun Ye-won diterima maka ini akan menguntungkan bagi dirinya. Lord di sana bertanya apakah 3 tetua yang ada di depannya percaya dengan Chun Ye-won sebagai pewaris tahta. Mereka pun langsung memberi hormat sambil berkata bahwa mereka sangat percaya pada Chun Ye-won. Lord pun di sana hanya bisa diam di tempat dan kebingungan. Lalu saat ia sedang berpikir, tiba-tiba ia terkejut karena merasakan aura mengerikan ke arah dirinya. Ternyata aura itu berasal dari Mujin yang sedang kesal. Ia berpikir bahwa Chun Ye-won tidaklah pantas menjadi pewaris tahta. Di sana ia kesal lalu bersiap untuk menyerang Chun Ye-won. Namun tiba-tiba sebuah pedang merah diarahkan pada dirinya sehingga membuat Mujin terkejut. Terlihat Li Hameng mengacungkan pedangnya. Ia berkata bahwa berani sekali Mujin berperilaku kasar di hadapan Lord. Mujin pun di sana kesal dan menggertakkan giginya. Sambil berteriak, ia berkata bahwa ia tahu jika Chun Ye-won melakukan trik kotor untuk sampai ke posisi tersebut. Chun Ye-won yang mendengar hal itu langsung melirik ke arah Mujin. Lalu di sana ia tersenyum kecil ke arahnya. Mujin yang melihat hal tersebut langsung berkata bahwa Chun Ye-won sangatlah berdebah. Namun tiba-tiba Lord mengeluarkan aura mengerikan dan berkata agar Mujin berhenti bersikap seperti itu. Mujin yang mendengar hal itu pun langsung kesal dengan hal tersebut. Di sana ia pun berlutut lalu berkata bahwa ia minta maaf karena tidak sopan di hadapan Lord. Sambil menjedotkan kepalanya ke lantai, ia berkata agar Lord memaafkan dirinya. Lord pun langsung memerintahkan setiap orang yang ada di sana untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terlihat Li Hameng menarik kembali pedangnya dan Li Hameng dan Xiao Meng pun langsung pergi meninggalkan Mujin yang sedang kesal. Tiba-tiba Mujin melirik ke arah belakang ketika Li Hameng dan Xiao Meng lengah. Dan dengan cepat ia langsung bergerak di belakang Li Hameng yang menurunkan penjagaannya. Li Hameng yang merasakan hal tersebut langsung terkejut dengan kelakuan dari Mujin. Dan dengan wajah mengerikan, Mujin langsung berlari ke arah Chun Ye-won dan bersiap untuk menyerangnya. Dengan wajah yang penuh amarah, ia berkata agar sekarang Chun Ye-won pergi ke neraka. Dan cerita pun bersambung. Aduh, nanggung amat ya. Tapi ya gimana lagi, ini udah dari sananya gitu kan. Semoga aja dari sananya cepat upload, jadi saya juga akan cepat bahas. Amin. Oh iya, untuk pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak meremehkan seseorang. Karena bisa saja orang itu sangatlah hebat dan akan menjadi berguna di masa depan. Saya 100 alur cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Untuk yang udah nonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.